Halo, selamat sore pemirsa. Apa kabar TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Dadin Abad. Dan kami informasikan kepada Anda pemirsa, bagi Anda yang saat ini tadi tengah menyaksikan rapat kerja Komisi 4 DPR RI, Anda dapat kembali melanjutkan menyaksikan dalam kanal komisi yang ada di dpr.go.id, tvr.dpr.go.id yang dapat Anda saksikan melalui kanal Komisi TVR Parlemen. Dan seperti biasa pemirsa, tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat kami akan menghadirkan kepada Anda sejumlah informasi yang paling baru dan juga paling menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa, TVR Parlemen inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI yang berharap penyertaan modal negara diberikan secara selektif kepada BUMN dengan sektor yang dinilai paling membutuhkan dan berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas. Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI Amir Uskara menyayangkan penggelontoran dana PMN yang besar yang bersumber dari APBN setiap tahunnya, tanpa disertai kriteria yang jelas terkait BUMN yang layak menerima PMN. Menurutnya, ke depan, penyertaan modal negara bisa diberikan kepada BUMN dengan sektor yang dinilai paling membutuhkan. Misalnya sektor pangan terlebih dahulu untuk mempermudah pengawasan dan evaluasi hasilnya. Amir menegaskan, selama ini DPR telah berupaya seselektif mungkin mempertimbangkan rekam jejak direksi dan laporan keuangan BUMN dalam menyetujui atau menolak pemberian PMN. Kita buktikan kemarin di persetujuan PMN 2023 dan 2024 kemarin ada beberapa perusahaan korporasi yang setelah kita kaji kemudian kita menolak PMN yang sudah disetujui oleh pemerintah dan sudah dimasukkan dalam APBN, tapi setelah kita kaji di Komisi 11 sepertinya itu belum pantas dan belum bisa untuk kita setujui gitu. PMN itu kan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, jangan malah setelah dikasih PMN malah merugi. Ini kan ada yang terjadi seperti itu, bahkan pernyataan dari Bu Sri sendiri seperti itu. Misalnya ada sekitar 40% BUMN yang rugi sampai 2021, kemudian ada beberapa BUMN yang setelah disuntik malah masih rugi tahun-tahun selanjutnya. Ini yang saya kira memang perlu menjadi perhatian kita semua. Dan meski demikian, secara umum Amir tetap mendukung pemberian PMN untuk dilanjutkan, khususnya terhadap BUMN yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas, salah satunya BUMN pangan. Dari Jawa Barat, Nur Fuad, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 4 DPR RI mendorong pemerintah untuk meningkatkan alokasi serapan anggaran untuk bimbingan teknis bagi para peternak agar dapat meningkatkan kuantitas serta kualitas populasi sapi perah. Hingga awal November, realisasi anggaran tahun 2023 Kementerian Pertanian baru sekitar 64%. Komisi 4 mendorong pemerintah meningkatkan serapan anggaran dengan memberikan bimbingan teknis bagi para peternak untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas hewan ternak. Dicatat pemanfaatan anggaran masih rendah di beberapa dirjen, di antaranya Dirjen Tanaman Pangan, Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian, serta Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 4 DPR RI Rizky Aprilia meminta pemerintah mengakselerasi pelaksanaan program kegiatan serta meningkatkan atensi pada tanaman pangan yang terdampak El Nino untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan nasional. Karena mengingat tenggat waktu yang sebentar lagi, ini kan harus clear ya, anggaran ini apakah capaiannya nanti bisa maksimal. Karena kalau memang ada hal-hal yang tertunda, semoga segera diselesaikan. Apalagi dengan hari ini El Nino yang, apalagi tanaman pangan ya, karena El Nino ini berdampak sekali kepada pajale ini, petani-petani pajale. Jadi besar harapan kita semua supaya dirjen-dirjen tersebut melalui menterinya untuk segera membuat program-program yang bisa segera untuk merealisasikan dengan waktu yang tersisa. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI Ibnu Multazam mendorong serapan anggaran dialokasikan pada BIMTEK di bidang peternakan, seperti BIMTEK Saksing agar peternak dapat meningkatkan populasi sapi perah. Disesuaikan dan mereka perlu sosialisasi memang tentang bagaimana tentang seksing, terus bagaimana inseminator swasta, inseminator swadaya itu kan. Aditya dan Bondan, TVR Parlemen melaporkan.
Pemirsa, selanjutnya Komisi 5 DPR RI meminta pemerintah untuk membuat perencanaan dan mitigasi yang matang guna menjamin ketersediaan air yang berpengaruh pada ketersediaan pangan saat kemarau panjang. Cuaca ekstrim dan El Nino berdampak pada kekeringan dan menipisnya ketersediaan air. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 5 DPR RI Hamka Bachokadi mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah antisipatif agar persediaan air tetap terjaga. Hamka mengatakan, literasi penggunaan air yang efektif dan efisien menjadi kunci utama dalam mempersiapkan masyarakat menghadapi cuaca ekstrim. Literasi harus diberikan secara masif, terutama pada para petani untuk mengantisipasi gagal panen. Pemerintah juga perlu membuat perencanaan dan mitigasi yang matang untuk menjamin ketersediaan air saat kemarau panjang, sehingga ketersediaan pangan dapat dipastikan. Semua perencanaan ke depan itu dapat mengantisipasi kekurangan pangan. Iklim itu adalah kunci. Cuaca ekstrim akhirnya menyebabkan air yang kurang. Nah, semua hal-hal itu harus diantisipasi. Bagaimana caranya adalah baik pemerintah maupun masyarakat harus ada persamaan pandangan, persamaan persepsi terhadap mitigasi daripada cuaca ekstrim. Saya ambil contoh penggunaan air secara efisien. Apakah itu untuk rumah tangga, untuk pertanian, itu harus dimitigasi semuanya. Meski telah melakukan berbagai upaya antisipasi, Hamka meminta pemerintah memanfaatkan teknologi dan memasifkan pemberian informasi dan edukasi pada masyarakat untuk mengantisipasi cuaca ekstrim dan meminimalisir dampak kekeringan. Ken dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Sejak awal Oktober 2023 terpantau harga dolar merangkak naik hingga menembus rekor tertinggi sepanjang 2023 dan sempat melampaui angka Rp15.800 per dolar Amerika Serikat. Mengapa kejadian ini terus berulang terjadi? Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17 pemirsa. Terkait dengan nilai tukar rupiah, DPR RI berharap penguatan harga dolar terhadap rupiah tidak memberikan dampak signifikan pada sektor industri di tanah air. DPR RI menilai kenaikan suku bunga acuan yang diambil pemerintah sebagai salah satu mitigasi pelemahan nilai rupiah terhadap dolar Amerika tidak semata-mata menjadi jalan keluar untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengembalikan kejayaan rupiah. Oleh karena itu, DPR RI meminta pemerintah mengambil mitigasi risiko yang nyata di masyarakat agar menjadi bantalan sosial, sehingga menguatnya nilai tukar dolar terhadap rupiah tidak memberikan dampak pada daya beli masyarakat. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Potensi pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih belum hilang, kendati sempat menguat sejak akhir Oktober lalu.
bayang-bayang keperkasaan dolar terhadap rupiah masih terus menghantui hingga akhir tahun ini. Sebagai salah satu mitigasi pelemahan nilai rupiah terhadap dolar Amerika, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin atau menjadi 6% pada pertengahan Oktober silam. DPR juga mendorong pemerintah untuk membuat mitigasi kebijakan di tengah pelemahan rupiah yang terjadi saat ini, sehingga pergerakan sektor real tetap terjaga. DPR menilai Kementerian Keuangan selaku otoritas fiskal hingga saat ini belum memperlihatkan rencana mitigasi terhadap pelemahan rupiah, mengingat kewajiban hutang luar negeri dengan mata uang asing telah jatuh tempo. Bank Indonesia selaku otoritas moneter juga perlu segera menerapkan arah kebijakan demi tetap terjaganya daya beli masyarakat dalam situasi pelemahan ekonomi global saat ini. Faktor eksternal, gejolak ekonomi global akibat konflik antar satu negara atau antar benua atau antar golongan yang juga memicu berbagai macam kebijakan moneter baik di Amerika maupun juga di Tiongkok. Kemudian dampak dari pelemahan rupiah ini bisa menimbulkan kontraksi terhadap sektor real, khususnya industri kita yang selama ini memiliki ketergantungan terhadap bahan baku impor dan juga berdampak terhadap daya beli masyarakat. Ini yang harus diwaspadai. Karena itu kita mendorong Bank Indonesia bukan hanya menjadikan kenaikan suku bunga sebagai instrumen untuk menstabilkan nilai tukar rupiah, tapi harus bisa mencari terobosan kebijakan moneter apa yang bisa diambil sehingga menstabilkan rupiah tetapi juga tetap menjaga pergerakan sektor real dan menjaga daya beli masyarakat. Saya agak khawatir akan terjadi pelemahan terhadap pertumbuhan atau laju pertumbuhan ekonomi kita kalau suku bunga akan terus dinaikkan. Nilai tukar dolar Amerika terus mengalami fluktuasi akibat dari penetapan suku bunga acuan jangka panjang sebesar 5% hingga 5,25% oleh Bank Sentral Amerika Serikat. Hal ini mengakibatkan sejumlah permasalahan bagi perekonomian Indonesia, mulai dari terjadinya capital outflow atau keluarnya aliran dana asing dari Indonesia, menurunnya nilai tukar rupiah, melemahnya indeks harga saham, hingga surat hutang negara. Oleh karena itu, DPR mendorong pemerintah untuk bersinergi menentukan kebijakan fiskal dan moneter sehingga dapat terus menarik investor asing dan menjaga inflasi Indonesia dalam rangka mempertahankan stabilitas perekonomian Indonesia. Bank Indonesia diantaranya telah menerbitkan sertifikat Bank Indonesia. Ini adalah salah satu untuk menarik mereka untuk menanamkan uangnya di Indonesia supaya menahan capital outflow. Dan yang kedua juga Bank Indonesia sudah juga mengeluarkan mengenai nantinya juga sertifikat Bank Indonesia dalam valuta asing. Terus kemudian juga langkah dari segi fiskal itu adalah tentu dalam hal ini bagaimana kita bisa yang penting adalah menahan inflasi kita. DPR menekankan pemerintah perlu tetap waspada lantaran pada triwulan 4 mulai muncul fenomena-fenomena yang berpotensi memberikan dampak pada perekonomian seperti konflik Palestina-Israel, nilai tukar rupiah pada dolar yang terdepresiasi, hingga fenomena alam El Nino yang disinyalir baru mereda di awal tahun depan. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 9 DPR RI menegaskan penyakit monkeypox atau cacar monyet harus diantisipasi dengan serius mengingat penyebarannya semakin meningkat dan sudah menyebar di luar Jakarta. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Baik, kembali di TVR 17, pemirsa, kasus cacar monyet di Indonesia terus bertambah. Kementerian Kesehatan mencatat saat ini jumlahnya mencapai 34 kasus. Untuk itu, anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani mengingatkan agar masyarakat perlu mengetahui cara-cara penularan dari adanya virus cacar monyet. Irma juga menilai vaksinasi juga perlu dilakukan guna mengantisipasi penyebaran virus cacar monyet. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, berikut liputan rekan kami, Umam Hidayat, dengan anggota Komisi 9 DPR RI. Berikut ini. Dimanapun Anda berada, seperti Anda ketahui bahwa akhir-akhir ini virus cacar monyet tengah menjangkit sebagian masyarakat di Indonesia, dan tentunya hal tersebut menjadi keresahan di masyarakat, dan terdapat juga prediksi dari ilmuwan bahwa kemungkinan penyebaran virus cacar monyet tersebut akan semakin ganas. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana penanganan dari pemerintah terkait dengan penyebaran virus cacar monyet tersebut, kita langsung saja berbincang dengan salah satu anggota Komisi 9 DPR RI, Ibu Irma Suryani dari fraksi Partai Nasdem, Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 2. Baik Ibu, bagaimana antisipasi dari pemerintah terkait penyebaran cacar monyet tersebut, Ibu? Iya, yang pertama tentu kita juga mempunyai vaksinnya, dan yang kedua sebenarnya masyarakat ya khawatir boleh, tapi tidak perlu terlalu berlebihan, karena ternyata penyakit cacar monyet ini tidak bisa menular secara langsung. Ya, ada medianya gitu. Ternyata medianya adalah orang-orang yang punya kelainan seksual ya, yang seperti HIV dan lain sebagainya. Jadi penularannya lewat itu, gitu ya. Jadi kalau orang yang sehat normal itu tidak bisa langsung menular, tidak bisa. Artinya memang yang harus diwaspadai di sekitar kita adalah orang-orang yang punya kelainan seksual menyimpang, karena mereka rentan terhadap penyakit cacar monyet ini. Nah, untuk itu memang masyarakat harus betul-betul paham bagaimana cara penularannya. Jadi harus ada kontak fisik. Nah, jadi kalau tahu di lingkungan kita ada, mohon maaf ya, orang-orang yang menyimpang seperti itu, gitu ya. Kemudian di daerah itu juga sudah ada korban ya dari cacar monyet ini, maka masyarakat harus hati-hati. Karena ternyata tidak gampang menular, tetapi bisa menular melalui orang-orang yang sudah punya kontak satu sama lain dalam hubungan seksual yang menyimpang. Seperti itu sebenarnya. Apakah sudah diperlukan adanya vaksin untuk cacar monyet tersebut, Ibu, di masyarakat? Ya, itu pasti. Karena semua virus hari ini perlu dicarikan vaksinnya dan diadakan vaksinnya. Karena sebagaimana kita tahu, COVID-19 yang tiba-tiba merebak, yang kemudian menghancurkan dunia itu kan karena kita nggak siap. Nah, alhamdulillah Pak Menteri, Pak Budi Gunadi Sadikin punya kepedulian terhadap penyakit-penyakit yang akan muncul ya, yang akan bisa saja menjadi wabah di hari yang akan datang, sehingga memang Kementerian Kesehatan itu banyak juga melakukan kerjasama dengan rumah sakit di luar negeri, dengan akademisi di luar negeri, untuk bisa mencari tahu bagaimana cara mengatasi penyakit-penyakit yang tidak menular dan penyakit menular yang selama ini menjadi momok ya, seperti COVID-19. Kemudian penyakit menular hari ini banyak loh Mas, seperti penyakit kanker pun ya, yang tidak menular pun sekarang kan banyak diindap oleh seluruh masyarakat di dunia. Nah, cara kita bisa mengobati atau melakukan
promotif preventifnya yaitu dengan cara kerjasama yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dengan dunia untuk bisa mengantisipasi dengan vaksin. Jika dilihat dari orang yang terjangkit virus cacar monyet tersebut, yang pertama di Indonesia itu dia dari luar negeri ke Indonesia, Bu. Apakah perlu diperketat, Bu, terkait dengan keluar masuk orang yang akan keluar negeri atau kembali dari luar negeri ke Indonesia? Saya kira karena penyakit ini belum banyak sih ya, baru di 3 provinsi, kemudian juga belum mencapai, ya bukan berarti itu tidak diantisipasi, belum terlalu mengkhawatirkan sebenarnya, tapi perlu khawatir ya. Jadi untuk tindakan seperti itu saya rasa belum perlu. Yang harus dilakukan oleh masyarakat adalah mengantisipasi seperti yang saya bilang tadi. Karena penularannya nggak bisa gitu tanpa kontak seksual gitu ya, tanpa kontak fisik gitu, itu juga nggak bisa menular sebenarnya. Jadi yang harus dijaga adalah kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan itu kan bukan cuma sekedar membersihkan lingkungan rumah gitu ya, tapi membersihkan juga keluarga kita dari perilaku-perilaku yang seperti itu, karena ternyata perilaku-perilaku yang seperti itu membawa kemudaratan ya, karena banyak sekali penyakit yang bisa ditimbulkan akibat dari perilaku yang seperti itu. Baik, Bu, terima kasih atas waktunya. Ya. Baik, pemirsa TVR Parlemen, itu tadi perbincangan kita bersama dengan salah satu anggota Komisi 9 DPR RI, Ibu Irma Suryani, dan beliau tadi mengatakan bahwa cacar monyet tersebut tidak dapat menular jika tidak terjadi kontak fisik, dan untuk antisipasi kita juga harus menjaga kebersihan. Dan pemirsa, semoga cacar monyet di Indonesia dapat ditangani dengan tepat oleh pemerintah. Baik, sekian dari kami, saya Umam Hidayat mengucapkan terima kasih dan kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen Media Nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media, serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Anggun Oktarini. Terima kasih rekan Dadi dan pemirsa. Berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu terkait dengan DPR RI usul bentuk panja netralitas TNI di pemilu 2024. Di sini Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto mengusulkan bahwa pembentukan panitia kerja netralitas TNI dalam mengawal pelaksanaan pemilu 2024. Nah, usulan ini disampaikan dalam rapat kerja Komisi 1 DPR RI dengan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan di mana beserta dengan jajarannya di Kompleks Parlemen Senayan lalu. Di sini panja netralitas ini dinilai dapat menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI akibat adanya potensi intervensi pemimpin TNI dalam mengawal pelaksanaan pemilu tersebut. Disebutkan bahwa Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid mengatakan bahwa Komisi 1 DPR RI akan mendiskusikan lebih lanjut dan mematangkan pembentukan panja netralitas TNI ini.
Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online, di mana DPR RI soroti stasiun LRT Jabodetabek dan kereta cepat Wus. Di sini ada beberapa kebocoran plafon di stasiun LRT Cawang dan juga stasiun Halim kereta cepat pada Sabtu lalu. Diberitakan di berbagai berita di mana 4 November 2023 ini menjadi sorotan Komisi 5 DPR RI, di mana Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Robert Rowe mempertanyakan kualitas pembangunan proyek tersebut. Sebab proyek tersebut baru saja beroperasi setelah diresmikannya Presiden Jokowi dan menelan anggaran yang cukup besar. Di sana Robert Rowe juga meminta dilakukan pengawasan terhadap seluruh stakeholder yang berkaitan dengan fasilitas proyek LRT Jabodebek dan juga di mana dilakukan untuk menemukan titik permasalahan dan ada tidaknya penyalahgunaan pembangunan pada proyek tersebut. Ini semoga tidak terjadi apa-apa ke depannya dan berjalan dengan baik. Nah, itu pemirsa headline media online pada hari ini, di mana DPR RI usul bentuk panja netralitas TNI di pemilu 2024 serta DPR RI soroti stasiun LRT Jabodetabek, di mana dan di sini kereta cepat Wus juga diperiksa. Dan kembali ke rekan Dadi Ramadan. Baik, terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Dadi Ramadan beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.